Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat puding bolu lapis legit request dari salah satu subscriberku. Nah, seperti apa prosesnya? Simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja ya. Siapkan 800 ml air, kemudian tambahkan 50 gram gula pasir. Kemudian tambahkan dengan 100 ml SKM atau biasa yang disebut dengan susu kental manis ya. Lalu masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna. Tambahkan juga dengan 1 sendok makan bubuk jelly, pilih juga yang tanpa warna. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah itu masak dengan menggunakan api yang sedang, cenderung kecil hingga mendidih. Nah, untuk proses cara pembuatan lapis legitnya itu nanti di video yang terpisah ya. Nanti untuk linknya aku sertakan di kolom deskripsi, karena kalau dijadikan satu itu nanti akan videonya itu durasinya terlalu panjang, jadinya aku pisah aja. Nah, kalau sudah mendidih untuk pudingnya ini, kemudian aku akan tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Lalu tunggu hingga margarinnya ini menyatu dan juga mendidih ya untuk pudingnya. Setelah itu angkat. Oke, kalau sudah mendidih seperti ini, siapkan loyang berukuran 7 x 21 cm yang sudah dibasahi dengan air matang terlebih dahulu ya. Kemudian ambil kurang lebih 2 sendok sayur ke dalam mangkok kecil. Ini akan aku berikan pewarna hijau supaya ada perpaduan warnanya aja ya, tidak putih polos. Nah, di sini aku tambahkan pewarna hijau kurang lebih, aku ingin hijaunya itu lebih pekat ya, jadi aku tambahkan 3 tetes. Lalu tuang ke dalam loyang. Ini tadi tidak kerekod ya, kameranya tiba-tiba mati. Nah, kalau sudah setengah kaku, kemudian sisa puding putih itu akan aku beri 1 tetes aja pewarna hijau supaya warnanya itu nanti menjadi gradasi gitu ya, ada hijau tua dan juga hijau mudanya. Nah, kemudian akan aku tuang ke dalam puding hijau tua, karena puding hijau tuanya sudah setengah kaku ya. Kalau ingin cepat bisa dibantu dengan menggunakan kipas angin. Saat disentuh dengan ujung jari, pudingnya sudah nggak nempel di tangan, tandanya sudah siap menerima lapisan di atasnya. Nah, ini tuang kurang lebih 4 sendok sayur aja. Lalu siapkan di sini bolu lapis legitnya. Ini aku yang sudah jadi ya. Kalau nanti kalian mau resepnya, silahkan cek di kolom deskripsi untuk link resepnya ya, karena kalau dijadikan satu sekali lagi nanti durasinya akan kepanjangan. Kemudian masukkan untuk bolu lapis legitnya di bagian tengahnya seperti ini. Jangan terlalu ditekan ya, karena kan puding yang di bagian bawahnya belum terlalu mengeras, takutnya nanti akan turun ke bawah. Nah, setelah itu kalau puding yang di panci sudah agak dingin, boleh dipanaskan hingga mendidih. Lalu tuang sedikit terlebih dahulu, ini yang tujuannya untuk mengikat bolu lapisnya ini supaya tidak naik ke atas. Biarkan hingga setengah kaku. Nah, setelah setengah kaku, kemudian akan aku tuang sisa puding ke dalamnya. Jadi kalau puding yang di panci itu sudah agak dingin, boleh dipanaskan lagi.
hingga mendidih. Kenapa begitu? Supaya saling menempel nantinya ya, antara lapisan puding yang bawah dengan yang atasnya tidak terpisah-pisah dan menyatu sempurna. Oke, setelah semua pudingnya masuk, kemudian diamkan hingga dingin dan mengeras, kurang lebih 1-2 jam, boleh disimpan di kulkas. Nah, setelah pudingnya mengeras, kemudian aku akan keluarkan dari loyangnya. Nah, kalau loyangnya dibasahi terlebih dahulu dengan menggunakan air matang, itu akan mudah ya dikeluarkan puding itu dari cetakannya. Jadi kalian juga harus perhatikan untuk loyangnya dibasahi terlebih dahulu dengan air matang sedikit aja. Oke, dan seperti ini ya kalau sudah dikeluarkan dari loyangnya. Nah, ini puding ini cantik kalau dipotong karena ada bolu lapis legitnya di bagian tengah. Oke, sekarang saatnya aku akan memotongnya. Nah, kalau mau untuk ide jualan boleh ya menjualnya dengan dipotong-potong seperti ini, kemudian masukkan ke dalam plastik yang ada perekatnya. Jadi dijual per potongan, atau kalau mau dijual utuh juga bisa. Nah, seperti ini ya untuk tampilan di bagian dalamnya. Untuk kemarin yang request meminta puding lapis, maksud aku puding bolu lapis legit. Nah, ini ya sudah aku buatkan. Nah, seperti ini untuk tampilan di bagian dalamnya. Untuk isian snack box juga bisa ya, jadi menjualnya itu per potong. Dan untuk puding ini bisa awet, bisa bertahan sampai kurang lebih 3 hari ya di suhu ruangan, tidak basi karena kita tidak menggunakan santan, menggunakan susu. Untuk perlapisannya juga menyatu sempurna antara puding dan juga bolu yang di bagian tengahnya. Kalian harus perhatikan tips dari aku ya. Nah, ini aku mencoba mencicipinya dan rasanya enak karena ada perpaduan dari rasa lapis legit. Oke, demikian tadi ya untuk resepku kali ini, cara pembuatan puding bolu lapis legit. Mudah-mudahan kemarin yang minta dibuatkan resep bisa mempraktekannya. Sekali lagi untuk resep bolu lapis legitnya nanti terpisah ya, linknya aku letakkan di kolom deskripsi. Selamat mencoba, terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.